Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bella Sahab dengan nomor absen 12 dari Prodi Kedokteran Gigi Angkatan 2023 Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bab yang ke-6 yaitu menjelaskan tentang paragraf efektif. Nah, sebelum kita masuk nih ke paragraf efektifnya, kita harus tahu dulu apa itu paragraf. Nah, jadi paragraf itu adalah kata-kata yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, para artinya sebelum dan graphein artinya yang berarti menulis. Nah, jadi secara umum terkait definisi dari paragraf, jadi definisi paragraf itu adalah satuan dari bahasa yang tersusun oleh dua buah kalimat atau lebih. Di mana kalimat-kalimat tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh baik secara semantik dan sintaksis. Lalu ada fungsinya. Nah, jadi ada fungsi untuk penulis. Jadi fungsi paragraf untuk penulis itu adalah agar tulisan itu tersusun secara sistematis. Lalu yang kedua, membantu penulis mengembangkan dan mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan. Lalu yang ketiga adalah memudahkan penulis dalam pengorganisasian gagasan. Lalu yang keempat adalah paragraf bisa dijadikan pembatas antara bab satu dengan bab yang lainnya. Maksudnya, biasanya dalam paragraf itu membahas secara umum dulu, baru khusus, ataupun sebaliknya. Lalu ada ciri-ciri dari paragraf. Ciri-ciri yang pertama adalah gagasan utamanya itu sebagai topik dalam pengembangan paragraf. Lalu yang kedua adalah topik dituliskan dalam satu kalimat utama, dan itu sebagai gagasan utama dari penulisan paragraf. Dan yang ketiga adalah dalam paragraf juga terdapat beberapa kalimat penjelas yang berisikan detail penjelasan dari kalimat utama. Lalu yang terakhir adalah paragraf dituliskan 5 ketukan ke dalam pada baris pertama penulisan paragraf. Nah, lalu ada jenis-jenis paragraf. Jadi jenis-jenis paragraf ini dibagi menjadi 3. Jadi kalau misalnya jenis paragraf berdasarkan fungsinya, ada paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Kalau misalnya berdasarkan isinya, ada paragraf eksposisi, paragraf deskriptif, paragraf persuasi, paragraf argumentasi, dan paragraf naratif. Kalau misalnya dilihat berdasarkan letak gagasan utama, ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf deduktif induktif. Kita lanjut ke pola pengembangan paragraf. Jadi ada polanya itu ada secara alamiah. Jadi secara alamiah ini maksudnya paragraf yang dikembangkan secara kronologi menurut susunan waktu. Lalu ada pola analogi, yaitu dengan cara mengembangkan paragraf dengan memberikan sebuah ilustrasi khusus tentang sesuatu yang ditulis dalam karangan atau sesuatu yang sedang terjadi pada karangan tersebut. Nah, lalu yang ketiga ada pola secara definisi, yaitu cara penulis untuk memberikan definisi formal yang diperluas untuk mengembangkan pokok pikiran pada paragraf tersebut. Lalu yang keempat ada klasifikasi. Nah, jadi klasifikasi ini mengembangkan topik utama dengan cara mengelompokkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Nah, lalu yang kelima ada sebab akibat, pola sebab akibat. Paragraf ini dapat membuat suatu sebab dan beberapa akibat ataupun sebaliknya, dari beberapa akibat menjadi suatu sebab. Satu akibat dan beberapa sebab. Lalu yang terakhir ada yang namanya itu komparatif dan kontrasif. Jadi itu apa? Jadi pola ini dilakukan dengan cara membandingkan atau mempertentangkan suatu hal untuk memperjelas paparan yang ditulis di dalam karangan. Nah, lalu kita masuk nih ke paragraf efektif atau bisa dibilang paragraf yang baik dan benar. Jadi menurut Profesor Dr. Muhammad Siddiq pada tahun 2020, pembentukan paragraf yang baik hendaknya memenuhi 3 syarat, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Nah, lalu pertama adalah kesatuan pikiran. Nah, jadi artinya sebuah paragraf hanya memiliki satu pokok pikiran atau satu gagasan utama. Yang kedua, kepaduan atau yang sering disebut dengan koherensi, yaitu hubungan kepaduan antar kalimat dan urutan kalimat yang logis. Yang ketiga, ada kelengkapan. Jadi sebuah paragraf dapat dikatakan lengkap dan utuh jika memiliki pokok pikiran berupa kalimat utama dan pikiran penjelas berupa kalimat-kalimat penjelas yang menunjang kalimat utama tadi. Nah, lalu ada
menurut Saputra 2020, setiap tulisan sebuah paragraf harus memenuhi beberapa syarat-syarat agar menjadi paragraf yang baik dan benar. Adapun persyaratannya itu sebagai berikut: mempunyai satu tema yang jelas, adanya keterkaitan antar kalimat, mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dari kalimat topik. Penulis harus memperhatikan ejaan, tanda bacaan, kalimat, diksi, dan bentukan kata. Lalu yang kelima, itu penulis harus memperhatikan teknik penulisan, entah itu kutipan, sumber rujukan, tabel, dan lain-lain dalam penulisan karya ilmiah. Contohnya citasi yang kita pernah bahas, citasi, daftar pustaka, dan lain-lain di bab keempat. Lalu ada yang namanya itu penulisan paragraf yang menjorok ke dalam atau sejajar. Yang ketujuh, penulis harus memperhatikan jumlah kosakata paragraf antara 30 sampai 100 kata dan jumlah kalimat maksimal 3 kalimat untuk satu paragraf. Jadi satu paragraf itu minimal 3 kalimat atau 30 sampai 100 kata. Nah, lalu ada paragraf efektif bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Nah, kita masuk nih ke ranah karya ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan satu substansi kepakaran yang harus dimiliki seorang mahasiswa. Nah, jadi ciri-ciri dari paragraf efektif itu sendiri. Yang pertama, terdapat koherensi atau keterkaitan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Lalu yang kedua, memiliki kesatuan fokus dalam pembahasan gagasan pokok paragraf. Yang ketiga, memperhatikan keefektifan penulisan kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf. Jadi kesimpulannya, pentingnya paragraf efektif dalam penulisan karya ilmiah tidak hanya berkaitan dengan kejelasan dan keteraturan tulisan, tapi itu juga dapat mempengaruhi keterbacaan dan pemahaman dari pembaca itu sendiri. Apakah maksud dari penulis itu tersampaikan ke pembaca? Ini seperti yang saya jelaskan di bab kelima, yang dimana pembaca dapat memahami betul apa yang dimaksud dengan penulis. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata maupun keraguan dalam berkata, menyendat-nyendat. Saya akhiri untuk video bab ke-6 ini. Saya akhiri kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kasih.